Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Vina Widya Ernasari, NIM 2022 11651. Di sini saya akan menjelaskan tentang implementasi sistem manajemen pengetahuan dan kinerja institusi pendidikan tinggi di negara-negara berkembang. Yang pertama, sistem manajemen pengetahuan. Sistem manajemen pengetahuan atau Knowledge Management System atau KMS adalah serangkaian proses, praktik, dan teknologi yang dirancang untuk mengumpulkan, menyimpan, mengelola, dan memperluaskan pengetahuan dalam suatu organisasi. Tujuan utama dari KMS adalah memastikan bahwa pengetahuan penting, baik yang berasal dari pengalaman, data, atau informasi yang dapat diakses dan dimanfaatkan dengan optimal oleh semua anggota organisasi untuk meningkatkan produktivitas, inovasi, dan efisiensi. Selanjutnya ada peran penting institusi pendidikan tinggi. Yang pertama ada penyediaan sumber daya manusia berkualitas, kedua pemajuan teknologi dan transstruktur, ketiga pengembangan penelitian dan inovasi, dan keempat ada mendorong kerjasama internasional. Selanjutnya ada alasan implementasi KMS di negara berkembang. Yang pertama meningkatkan kualitas pendidikan dan penelitian. Pendidikan tinggi di negara berkembang seringkali menghadapi tantangan dalam menyediakan materi yang up-to-date dan berkualitas. Yang kedua ada mengatasi keterbatasan sumber daya. Negara berkembang memiliki keterbatasan dalam hal anggaran, tenaga ahli, dan fasilitas pendukung pendidikan. Yang ketiga ada mendorong inovasi lokal. Mengimplementasikan KMS, negara berkembang dapat memanfaatkan pengetahuan lokal yang relevan untuk menciptakan solusi yang inovatif yang sesuai dengan kebutuhan dan kondisi lokal. Yang keempat ada meningkatkan efisiensi operasional dan kinerja organisasi. Institusi pendidikan di negara berkembang dapat meningkatkan efisiensi operasional dengan menyederhanakan proses berbagai informasi ALS. Kesimpulannya, implementasi sistem manajemen pengetahuan atau KMS di negara berkembang adalah langkah strategis yang dapat memberikan manfaat besar bagi institusi pendidikan tinggi dan organisasi lainnya. KMS memungkinkan pengelolaan pengetahuan yang lebih efektif sehingga meningkatkan efisiensi operasional, mempercepat inovasi, dan memudahkan berbagai pengetahuan di seluruh organisasi. Dengan strategi yang tepat seperti analisis kebutuhan, dukungan kepemimpinan, pengembangan budaya, pelatihan, pemilihan teknologi yang sesuai, dan integrasi di dalam proses sehari-hari. KMS dapat memberikan dampak positif yang signifikan terhadap kualitas pendidikan, penelitian, dan daya saing di negara berkembang. Implementasi KMS yang sukses membutuhkan komitmen dari seluruh elemen organisasi dan pimpinan hingga staf. Jika dilakukan dengan tepat, KMS hanya membantu memecahkan tantangan internal, tetapi juga bisa memperdayakan institusi pendidikan tinggi di negara berkembang untuk mengatasi keterbatasan sumber daya, meningkatkan produktivitas, dan menciptakan pengetahuan yang relevan bagi kemajuan masyarakat lokal dan nasional. Selanjutnya saya akan membahas tentang metodologi penelitian survei dalam sistem informasi manajemen penilaian. Latar belakang, sistem informasi manajemen penilaian telah menjadi komponen penting dalam berbagai bidang, terutama dalam pendidikan dan bisnis. Sistem ini dirancang untuk membantu institusi dalam mengelola proses penilaian secara efisien, termasuk dalam penilaian kinerja, pencapaian pembelajaran, dan efisien kepuasan pengguna. Penggunaan teknologi informasi memungkinkan pengumpulan data yang akurat dan cepat, serta mempermudah analisis dan pelaporan hasil penilaian. Selanjutnya,
penelitian survei. Metode penelitian survei merupakan salah satu pendekatan yang banyak digunakan untuk mengumpulkan data primer secara sistematis dari sejauh besar responden yang representatif dari populasi yang lebih luas. Penelitian survei digunakan untuk memahami persepsi, sikap, pengalaman, atau evaluasi responden terhadap suatu topik atau sistem. Dalam hal ini, sistem informasi manajemen penilaian. Selanjutnya, tahapan penilaian survei. Tahapan penilaian survei ada 4 tahap. Yang pertama, perencanaan survei, kedua, pengumpulan data, ketiga, analisis data, dan keempat, pelaporan hasil. Selanjutnya, analisis data. Analisis data dalam penelitian survei. Analisis data merupakan langkah penting dalam penelitian survei untuk mengolah, menganalisis, dan menginterpretasikan data yang diperoleh dari responden. Dalam penelitian ini, analisis data akan memberikan gambaran tentang persepsi, kepuasan, serta potensi area perbaikan dalam sistem informasi manajemen penilaian. Kesimpulannya, hasil penelitian survei mengenai sistem informasi manajemen penilaian adalah kesimpulan utama yang dapat diambil. Tingkat kepuasan pengguna secara umum responden menunjukkan tingkat kepuasan yang positif terhadap sistem informasi manajemen penilaian, terutama dalam hal aksesibilitas dan kemudahan penggunaan. Namun, ada beberapa aspek tertentu yang perlu ditingkatkan untuk memenuhi kebutuhan semua kelompok menggunakan sistem. Sistem ini dinilai efektif dalam membantu proses pengelolaan penilaian, terutama dalam hal pencatatan, pengolahan, dan pelaporan hasil penilaian secara cepat dan akurat. Sekian presentasi dari saya tentang implementasi sistem manajemen pengetahuan dan kinerja institusi pendidikan di negara-negara berkembang dan metodologi penelitian survei dalam sistem informasi manajemen penilaian. Sekian dan terima kasih.